Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fadila dari kelas 12 TLM akan menjawab pertanyaan dari tugas proyek atau tugas PJBL yang diberikan. Adapun pertanyaan yang akan saya jawab yaitu mencakup dari materi kimia klinik, bakteriologi, imunoserologi, hematologi, parasitologi, PKK produktif, PKK KWU, dan matematika. Yang pertama, pada mata pelajaran kimia klinik, bakteri patogen adalah bakteri yang mampu menimbulkan penyakit berbahaya. Salah satunya adalah timbulnya cairan eksudat di organ tertentu. Uraikanlah cara kerja pemeriksaan eksudat. Yang pertama, cairan ascites dimasukkan dalam tabung bersih dan kering. Yang kedua, diamati warna, kejernihan, dan adanya bekuan pada cahaya terang. Yang ketiga, dicelupkan indikator pH universal pada transudat, eksudat, dan diukur pH dengan membandingkan deret standar pH. Yang keempat, cairan transudat, eksudat diteteskan 1-2 tetes pada refraktometer dan diperiksa pada EY-Pitch BJ. Selanjutnya, pada mata pelajaran bakteriologi, menganalisis bakteri pada air minum dengan cara kerja angka lempeng total. Cara kerja angka lempeng total. Yang pertama, siapkan cawan Petri steril, tabung pengenceran yang akan ditanam, dan media padat yang masih cair. Yang kedua, teteskan 1 mili atau 0,1 mili secara aseptis dari pengenceran yang dikehendaki ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, tuangkan media cair steril ke dalam cawan sebanyak 15-20 mili dan digoyangkan hingga menyebar rata, kemudian diinkubasi. Pada mata pelajaran imunoserologi, dari keluhan pasien, memungkinkan pasien tersebut terkena demam tifoid. Cara kerja pemeriksaan Tubex. Yang pertama, teknisi lab akan mengambil darah Anda. Kemudian, teknisi akan memasukkan 45 mikron antigen magnetik partikel atau brown reagen ke dalam masing-masing 6 buah tabung reaksi. Lalu, setelahnya masukkan 45 mikron sampel darah pasien ke semua tabung reaksi. Kemudian didiamkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, teknisi akan meneteskan 90 mikron antibody coated indikator partikel atau blue reagen. Tutup setiap tabung reaksi dengan menggunakan selotip medis khusus yang disediakan bersama perangkat Tubex. Kemudian, teknisi akan memiringkan tabung tersebut dan mengocoknya selama 2 menit. Ini bertujuan untuk memperluas hasil reaksi. Setelah 2 menit, tabung diberdirikan kembali dan diletakkan di atas magnet. Diamkan dalam keadaan berdiri tegak selama 5 menit. Langkah ini dilakukan untuk memulai proses pengendapan. Pada pelajaran hematologi, parasit juga dapat menyebabkan keadaan fal hemostasis terganggu. Jelaskan salah satu contohnya, yaitu infeksi parasit juga dapat mempengaruhi pemeriksaan hematologi, yang pasti dapat kita lihat dari tingginya nilai leukosit, anemia leukosit rendah, penyakit kanker darah, dan hemolisis. Kemudian, malaria juga merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Parasit ditularkan melalui gigitan dari nyamuk yang terinfeksi. Parasitologi. Prosedur pemeriksaan telur cacing Tania saginata. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, teteskan 1 tetes feses pada objek gelas. Kemudian yang ketiga, teteskan 1 tetes eusin 2%. Homogenkan, kemudian tutup dengan deglas. Dan yang terakhir, periksa di bawah mikroskop lensa 10 kali dan 40 kali. Pada pelajaran PKK produktif, apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan masker yogurt? Yang pertama, bahan yang digunakan yaitu yogurt original. Yang kedua, pisang. Dan yang ketiga, menggunakan madu. Kemudian pada pelajaran PKK KWU, prosedur dan target pasar pembuatan masker yogurt. Yang pertama, hancurkan setengah pisang ukuran sedang yang sudah matang hingga halus. Yang kedua, kemudian campurkan dengan yogurt tawar kurang lebih dari 3 sendok makan. Dan tambahkan 1-2 sendok makan madu. Kemudian, oleskan campuran ini langsung ke kulit wajah. Dan yang terakhir, tunggu selama 10-5 menit dan kemudian bilas hingga bersih.
Target pasar yaitu remaja, ibu-ibu, pelajar, dan umur 17-40 tahun. Pada soal matematika, Rahma membuat masker yogurt yang akan dikemas dalam wadah kosmetik. Produk ini diberi nama Delva Produk. Produk ini dipromosikan ke berbagai media dan kalangan agar mendapatkan keuntungan. Medianya seperti pada Instagram sebanyak 750 kali percobaan penawaran. Pada WhatsApp sebanyak 500 kali percobaan penawaran. Pada Shopee sebanyak 100 kali percobaan penawaran. Dan pada tetangga sebanyak 20 kali percobaan penawaran. Total banyaknya percobaan penawaran produk-produk Mas Yogurt adalah 750 ditambah 500 ditambah 100 ditambah 20 dan didapatkan 1370 kali, dan nilai peluang terjualnya Mas Yogurt adalah 0,5. Eva sama dengan nilai peluang dikali banyak percobaan. Jadinya 0,5 dikali 1370 dan didapatkan 685. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.